Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Zahira dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran bahasa kedua. A. Pengertian bahasa kedua. Pemerolehan bahasa dikategorikan menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama yang lebih sering dikenal dengan bahasa ibu, dan pemerolehan bahasa kedua. Dalam pemerolehan bahasa pertama oleh anak, pertama kali dengan cara meniru bahasa di keluarganya. Pada proses ini, sang anak tanpa sadar sedang mempelajari bahasanya. Menurut para ahli, menurut Sher dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah tentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama atau B1, ditambah sedikit mengetahui bahasa kedua atau B2. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan B2 sama baiknya dengan B1. Menurut Darjo Widjojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di dalam kelas. Adalah pembelajaran secara formal diperbandingkan dengan bahasa pertama secara ilmiah. B. Proses pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Orang dewasa mempunyai dua cara yang berbeda mengenai pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua, seperti pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses bahwa sadar atau disengaja. Supaya dapat mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua, dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya mempelajarinya. Pemerolehan belajar menuntut bahwa orang-orang dewasa juga harus memperoleh bahasa, agar tidak hilang masa puber mereka. Sebagaimana proses kemampuan B1, kemampuan B2 pun untuk mendapatkan kompetensi semantik, kompetensi sintaktik, dan kompetensi fonologi. Untuk dapat berbahasa atau B1, B2 dengan baik, seseorang harus menguasai 3 kompetensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelia Rambe Manalu dengan NPM 2020-21-500-497. Saya ingin melanjutkan presentasi dari ARA. Lalu ada penguasaan B2. Ciri-ciri penguasaan B2 dibagi menjadi 9, yaitu pertama, proses belajar bahasa secara sengaja. 2. Berlangsung setelah terdidik berada di sekolah. 3. Lingkungan sekolah sangat menentukan. 4. Motivasi si didik tidak sekuat saat mempelajari bahasa pertama. 5. Waktu terbatas. 6. Si terdidik tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. 7. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. 8. Umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. 9. Dan tersedianya alat bantu belajar. Strategi kemampuan bahasa kedua. 1. Pengertian strategi. Istilah strategi diambil dari bahasa Inggris strategi. Dalam bidang non-militer, konsep strategi digunakan untuk hal-hal yang benar. Dari makna permusuhan, kata itu mengandung makna rencana, tahapan, atau kesadaran untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi diberikan makna baru dan ditransformasikan ke dalam strategi belajar. Strategi belajar didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pembelajar untuk menambah kemampuan, penyimpanan, pemproduksian kembali, dan penggunaan informasi. Nama saya Nur Alfia Lail, NPM 2020 21-500-508, ingin meneruskan materi dari Rahelia. Yang kedua, macam-macam strategi pembahasan bahasa kedua. Menjadi dua, ada strategi langsung dan tidak langsung. Yang A, penjelasan tentang strategi langsung. Strategi langsung adalah strategi yang melibatkan secara langsung
sasaran bahasa terhadap pembelajaran. Semua strategi langsung memerlukan proses mental, tetapi proses dan tujuan berbeda-beda. Strategi ini terdiri dari ada strategi memori. Ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mengingat informasi yang potensial untuk diproduksi. Yang pertama, ada memungkinkan pembelajaran penyimpanan informasi verbal dan kemudian mencarinya kembali saat dibutuhkan untuk komunikasi. Yang kedua, ada pada tingkat penelahan, membantu keterangan dari tingkat fakta sampai pada tingkat keterampilan yang dalam hal ini berupa pengetahuan prosedural dan otomatis. Lalu ada strategi kognitif. Ini memiliki banyak variasi dalam aplikasinya. Ada mengulang materi, menganalisis ungkapan, dan meringkas. Fungsi utama strategi ini adalah manipulasi atau transformasi bahasa sasaran oleh pembelajaran, dan peranan yang paling penting dalam strategi ini adalah untuk pelatihan penerimaan dan pengiriman pesan serta penganalisaan dan penalaran. Dan ada yang terakhir, strategi kompensasi, dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan atau ketidakmampuan pembelajaran dan struktur B2 atau bahasa kedua. Khususnya dalam kosakata, strategi ini dapat dikembangkan baik ketika pembelajaran sedang aktif, berbahasa secara reseptif maupun secara produktif. Yang ke B, ada strategi secara tidak langsung. Yang dimaksud adalah strategi untuk pengaturan belajar bahasa secara umum. Jika strategi secara langsung memiliki hubungan langsung dengan pemecahan problem kebahasaan, strategi tak langsung. Nama saya Delviana Habiahan dengan NPM 20202150050527. 3. Penerapan strategi tak langsung dalam 4 keterampilan berbahasa. Telah dikemukakan strategi tak langsung memberi dukungan terhadap strategi langsung dalam membentuk pembelajar memecahkan tugas-tugas kebahasannya. Dukungan itu dalam bentuk pemfokusan, perencanaan, pencarian peluang, pengendalian kecemasan, peningkatan kerjasama, dan rasa simpati, dan sebagainya. Strategi ini dikelompokkan menjadi 3 substrategi, yaitu metakognitif, afektif, dan retakognitif. Yang pertama, dalam substrategi metakognitif antara lain berbentuk memusatkan aktivitas belajar, menyusun rencana belajar, dan mengevaluasi aktivitas belajar masing-masing. Substrategi ini bermanfaat bagi semua keterampilan berbahasa. Contohnya, penerapan substrategi ini adalah penggunaan teknik penelahan dan perhubungan dengan materi sebelumnya. Dan kedua, substrategi retakognitif ini yang bermanfaat untuk pembelajaran berbahasa lisan atau menyimak dan berbicara adalah menunda produksi ucapan untuk memfokuskan penyimakan. Dan ketiga, substrategi afektif membantu pembelajar mengurangi rasa bosan dan menimbulkan rasa nyaman dalam belajar bahasa. Substrategi ini dikembangkan dengan 3 teknik, yaitu mengurangi kecemasan, memotivasi diri sendiri, mengontrol temperatur emosi diri. Sampai di sini presentasi kami dari kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.